teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang peribahasa. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang penjelasan tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. 1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan tersebut? 2. Menarikah belajar peribahasa dan ungkapan melalui tayangan itu? Pada bagian mana yang paling menarik? Teman-teman, pada tayangan berikut ini, mari berliterasi. Kita lihat budaya dari Papua yang sangat menarik, yaitu mengenai Noken Papua. Ada pesan dan nilai filosofis yang disampaikan. Yuk kita simak. Papua dikaruniai kekayaan alam yang indah dan beraneka ragam. Di dalam lingkungan yang indah ini tumbuh dan berkembang manusia Papua. Alam dan manusia lalu menjalin ikatan batin yang sakral dan harmoni. Dalam ikatan sakral ini berkembang kebudayaan yang unik dan hanya dapat ditemui di bumi Papua. Kehidupan sehari-hari masyarakat Papua tak dapat dilepaskan dari noken. Noken adalah tas tradisional yang dibuat oleh kaum perempuan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Orang-orang yang membawa noken dapat kita temui di berbagai tempat, dari gunung-gunung, desa, hingga kota. Nah, sekarang itu kita ibu-ibu Papua itu setiap hari malam, siang, sore jalan sambil duduk itu bikin noken saja. Tidak ada yang tidak. Semua bikin noken. Karena perempuan itu kan harus isi epere, terus isi anak kecil, apa-apa semua pakai noken ini, jadi tidak bisa lupa. Waktu kecil itu mama dorang yang belajar. Kamu nanti besar itu bikin noken, tidak tahu bikin noken, nanti suami marah, biasanya cerita begitu. Suami marah, jadi nanti kamu waktu kecil harus belajar bikin noken, bikin kerja kebun, bikin kerja apa, semua belajar waktu kecil yang belajar. Mama dorang belajar. Bikin begini semua belajar, baru kita besar itu mama sudah belajar, jadi mama bilang begitu, ini saya bikin begini. Kita ingat baru saya bikin noken begini, saya bikin kerja kebun begini, masak begini, kita ingat baru langsung kita belajar dari situ. Kita dulu itu tari lagi dari hutan nyari bawah, bikin kasih jemur, baru bikin di sini lagi bikin noken. Jadi sudah ambil itu bikin noken itu isi lagi ipere juga isi ipereka. Kita bikin noken yang asli begini itu warnanya, yang warna merah itu ambil dari tanah, yang tanah punya. Tanah punya kita ambil, baru kita kumpul-kumpul baru bakar.
bakar di api. Baru sudah kering betul, baru kita gosok pakai ini. Gosok baru sudah jadi. Terus yang kuningnya yang bunga anggrek punya. Bunga anggrek yang batang itu. Yang batang itu potong baru bela yang kecil-kecil baru sudah kering. Terus benangnya taruh begini, guling satu-satu. Baru terus sudah sampai di sini warna hitam. Hitamnya ada pohon yang kecil-kecil itu yang ada bibi gitu. Itu ambil baru gosok. Sudah 3 warna kita bikin. Proses pembuatan noken menunjukkan relasi harmonis antara alam dan manusia Papua. Manusia mencintai alam karena alam memberi kehidupan. Relasi harmonis dengan alam juga melahirkan nilai-nilai kehidupan yang harmonis di antara sesama manusia. Noken menjadi simbol kearifan lokal untuk kesetaraan perempuan, kesuburan, perdamaian, dan persaudaraan. Kita bikin noken banyak-banyak itu buat apa? Ada anak perempuan itu dia nikah langsung kasih kawin, baru selesai nikah itu kita sumpah noken, semua pikul di kepala kasih perempuan itu. Baru terus ada laki-laki kasih kawin perempuan itu sumpah noken. Untuk ini orang mati itu sumpah noken semua. Terus apa, kalau ada masalah itu sumpah noken lagi. Terus apa, itu semua sumpah noken saja. Noken juga menjadi simbol dari nilai-nilai kemanusiaan untuk memajukan persaudaraan, perdamaian, dan persatuan di antara umat manusia. Pesan simbolis ini adalah sebuah kebutuhan yang relevan untuk membangun harapan akan dunia yang damai tanpa konflik, baik di bumi Papua maupun belahan dunia lainnya. Sentuhan noken ini sangat berperan dalam komunitas masyarakat adat. Apapun itu, noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada. Filosofisnya yang lain itu, noken itu alam pikir manusia Papua itu sendiri. Kenapa alam pikir manusia Papua itu sendiri? Karena apapun kebutuhan hidupnya, apapun barang yang mereka bisa nikmati, ya itu bisa simpan, bisa bawa, dan bisa simpan saja di rumah. Itu dengan noken. Jadi hati mereka tenang, aman terhadap barang kesukaan mereka itu karena sudah isi dalam noken.
noken kan dalam kehidupan menjadi sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari yang profan, tapi juga noken itu penting dalam kehidupan ritual yang religius. Nah di situ karena dia multifungsi dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia juga menjadi tempat bagi bayi ketika masih berumur 0 tahun sampai 1 tahun sampai dia mulai bisa merangkak. Jadi sebagian besar waktu bayi itu ada di dalam noken dan di dalam gendongan mamanya. Jadi dia fungsinya begitu kompleks dan menjadi sarana dari kehidupan sehari-hari masyarakat pegunungan. Posisi perempuan keterkaitan dengan noken, perempuan lebih tinggi dari kaum pria karena perempuan itu mereka pondasi hidup, lalu noken ini juga kan noken kehidupan yang mana bisa dirajut atau dianyam itu oleh perempuan. Jadi dalam posisi perempuan dalam kesetaraan hidup ini hanya peran kerja yaitu yang bisa membedakan, tapi peran dari nilai filosofisnya itu perempuan ini sumber hidup, lalu perempuan itu pondasi hidup, lalu perempuan menghasilkan noken kehidupan itu tindak lanjut daripada fokus perhatian dari seorang ibu atau mama itu sendiri. Noken juga sebetulnya menjadi juga simbol penutup aurat bagi perempuan. Perempuan Dani, coba perhatikan, waktu dulu mereka sebelum pakai baju lengkap seperti sekarang, punggungnya harus selalu tertutup. Oleh sebab itu kapanpun, dimanapun dia selalu ada noken. Ini seperti pakaian. Dia hanya melepas noken pada saat di tempat yang sangat pribadi, di dapur dia pribadi ya, atau berada di kebun dia pribadi, tempat dia bekerja. Dia taruh noken dan dia mulai menyuburkan lahan, membersihkan rumput, atau bahkan memanen betatas di kebun. Jadi dia juga menjadi simbol, menjadi semacam simbol untuk menutup aurat perempuan. Aurat ini kan relatif, secara kultural relatif. Perempuan kalau perempuan pegunungan, laki-laki gunung melihat perempuan Dani punggungnya telanjang gitu, itu mungkin sama kagetnya kalau kita melihat perempuan dengan dada telanjang gitu. Jadi itu sebagai juga penutup aurat, itu yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Itu bisa beli, tapi kita tidak cocok, orang Papua tidak cocok pakai tas. Itu tinggal di kota boleh, di kota besar boleh bisa pikul tas, tapi di Papua kan tidak pernah begitu. Itu harus noken saja, pikul noken saja. Itu kita sudah dari dulu namanya sudah kebiasaan, jadi tidak bisa ambil tas, tidak bisa, tidak cocok. Noken itu agak berbeda dengan warisan budaya yang lain karena dia bukan dari sebuah karya budaya masa lalu yang agung. Dia bukan dari suatu artefak tua kuno yang hampir punah, tapi dia sebuah karya budaya yang hidup.
yang masih relevan, masih dibutuhkan dan selalu diperbaharui karena dia masih berfungsi, masih hidup di dalam masyarakat, baik secara keseharian maupun dalam kehidupan ritual. Sehingga dia adalah sebuah karya budaya yang masih hidup dan akan berkembang dan terus berkembang. Nah, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi ya? Bagaimana tanggapan kalian tentang tayangan tadi? 1. Apakah pesan yang disampaikan dalam tayangan Noken Papua tersebut? 2. Bagaimanakah cara membuat noken? 3. Peribahasa apakah yang tepat untuk pernyataan tanpa ada noken mempengaruhi keharmonisan suatu pihak dengan pihak lain? Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!